Udara pagi di kampung kecil tempat Vina tinggal selalu membawa ketenangan. Embun masih menempel di ujung-ujung daun singkong di pekarangan. Matahari baru saja menyapa dunia dengan sinarnya yang hangat. Burung-burung gereja bertengger di atap seng rumah-rumah warga, bersahutan seolah menyambut datangnya hari baru. Di sudut gang sempit, terdengar suara gemericik minyak panas dari sebuah dapur kecil. Vina, seorang gadis berusia 22 tahun, sedang sibuk menggoreng tahu isi, pisang goreng, dan tempe mendoan. Ia mengenakan daster sederhana, rambut diikat seadanya, namun ada ketulusan di wajahnya. Tangannya lincah bekerja, sesekali tersenyum sendiri sambil melirik jam dinding yang menggantung miring. "Vina, cepat sedikit, nanti keburu siang." Suara sang ibu, Bu Rini, menggema dari ruang tengah. "Iya, Bu, ini yang terakhir," jawab Vina sambil membalik tempe dalam wajan. Vina bukan hanya sekadar penjual gorengan. Ia dikenal oleh warga kampung karena keramahan dan senyum hangatnya. Pagi-pagi ia akan mendorong gerobak kecil berisi gorengan keliling, menyusuri ganggang, menyapa orang-orang, dan menebar semangat dengan caranya sendiri. Ibunya, Bu Rini, seorang janda yang membesarkan Vina seorang diri sejak ayah Vina meninggal 10 tahun lalu. Hidup mereka pas-pasan, tapi mereka tidak pernah meminta-minta. Hidup dari hasil jualan gorengan, cukup untuk makan dan sedikit menabung. Setelah semua gorengan disusun rapi, Vina mendorong gerobaknya keluar rumah. Jalanan kampung masih sepi, embun masih belum sepenuhnya menguap. Ia menyapa setiap orang yang ia temui. "Pagi, Bu Nur. Mau pisang goreng hangat?" "Wah, pagi-pagi sudah ceria aja. Boleh deh, 2 ya." Begitulah hari-hari Vina. Sederhana tapi berarti. Menjelang siang, saat dagangan hampir habis, Vina memutuskan untuk istirahat sejenak di dekat tempat pembuangan sampah umum kampung. Ia duduk di bawah pohon beringin besar, mengipasi wajahnya dengan kardus bekas. Namun, saat matanya menyapu tumpukan sampah yang menggunung, ia menangkap sesuatu yang aneh. Seperti kaki manusia, Vina berdiri. Langkahnya ragu, tapi rasa penasaran dan cemas menuntunnya mendekat. Di antara karung dan plastik, tergeletak tubuh seorang pria. Wajahnya kotor, tubuhnya penuh luka dan lebam. Napasnya lemah. "Ya Allah," bisik Vina. Ia berlutut. "Pak, Bapak dengar saya." Tak ada respon, tapi tubuhnya masih hangat. Vina memandang sekitar. Tak ada orang. Ia tahu ini bukan urusan kecil, tapi ia juga tidak bisa meninggalkan pria itu begitu saja. Ada yang mendorongnya dari dalam. Ia mengambil selimut dari rumah, lalu kembali dan dengan bantuan seorang tetangga, mengangkat tubuh pria itu ke rumahnya. Begitu sampai, Bu Rini terkejut. "Astagfirullah. Vina, kamu bawa siapa itu?" "Aku nggak tahu, Bu, tapi dia butuh pertolongan. Aku nggak bisa tinggal diam." Bu Rini ingin marah, tapi melihat wajah anaknya yang bersungguh-sungguh, ia hanya menghela napas. "Ambil air panas. Kita bersihkan dulu. Tapi kalau besok dia belum sadar, kita lapor ke RT." Hari itu, Vina merawat luka-luka pria asing itu. Membersihkan darah kering di pelipisnya, mengganti bajunya, bahkan memotong sedikit rambut kusutnya. Ia belum tahu siapa pria ini, tapi hatinya berkata, hidupnya akan berubah, dimulai dari hari ini. Malam itu, hujan turun rintik-rintik. Di dalam rumah kecil berdinding kayu, suara tik-tik air menetes dari atap bocor menyatu dengan napas berat pria asing yang masih terbaring di atas dipan kayu. Vina duduk di sisi tempat tidur sambil memegangi baskom berisi air hangat. Lap kecil di tangannya kini basah kuyup setelah berkali-kali ia usapkan ke dahi pria itu. Wajahnya masih lemah. Matanya tertutup rapat, tapi alisnya sedikit berkerut seolah sedang bermimpi buruk.
Vina menatapnya dengan perasaan campur aduk, penasaran, cemas, dan kasihan. "Siapa kamu sebenarnya?" gumam Vina lirih. Ia belum tahu nama pria itu, dari mana asalnya, atau kenapa bisa tergeletak di tempat sampah dengan luka begitu parah. Tapi satu yang pasti, lelaki itu bukan gelandangan biasa. Ada sesuatu dari raut wajahnya yang menyiratkan asal-usul yang berbeda. Cara tangannya menggenggam selimut pun teratur, terlatih. "Vina, kamu belum tidur?" tanya Bu Rini yang muncul dari balik pintu sambil menguap. "Belum, Bu." Dia demamnya masih tinggi. Bu Rini duduk di kursi bambu dekat jendela. Ia menatap anaknya lama, lalu pria yang sedang tidur. "Aku tahu kamu anak baik, tapi kita juga harus hati-hati. Gimana kalau dia penjahat?" Vina diam sejenak. Ia mengerti kekhawatiran ibunya, tapi hatinya menolak mempercayai kemungkinan itu. "Aku percaya, Bu. Dia bukan orang jahat." Bu Rini tidak membantah lagi malam itu. Ia hanya memijat pelipis dan kembali ke kamarnya. Vina masih terjaga hingga menjelang subuh. Keesokan paginya, pria itu membuka matanya. Pelan, samar, dan penuh kebingungan. Vina sedang menyapu halaman ketika mendengar suara gerakan dari dalam kamar. Ia segera masuk dan melihat pria itu setengah duduk, menatap sekeliling ruangan seperti anak kecil yang baru bangun di tempat asing. "Astaga, Bapak bangun." Vina menghampiri. "Jangan banyak bergerak dulu. Luka Bapak masih parah." Pria itu memandangi Vina dalam diam. Sorot matanya bingung, gelisah, dan lelah. Ia mencoba bicara, tapi hanya suara serak yang keluar. "Di mana?" "Aku di rumah saya, Pak. Saya temukan Bapak kemarin di dekat tumpukan sampah. Bapak terluka parah." Ia memejamkan mata, mencoba mengingat, tapi tak ada yang muncul. Tidak nama, tidak tempat, tidak satupun wajah. Aku nggak ingat apa-apa." "Tidak apa-apa. Tenang saja. Yang penting Bapak selamat dulu." Vina menyodorkan air putih dan dengan hati-hati menyuapkan bubur yang telah ia siapkan pagi itu. Pria itu memakan perlahan. Setiap gerakannya penuh kehati-hatian, seolah tubuhnya sendiri terasa asing. "Nama Bapak siapa?" tanya Vina pelan. Lelaki itu menggeleng perlahan. "Aku nggak tahu." Vina menahan napas. Situasi ini lebih serius dari yang ia kira. Lelaki ini menderita amnesia. Hari-hari berikutnya, pria itu tetap dirawat oleh Vina dan Bu Rini. Karena ia tidak tahu namanya, Vina memanggilnya Pak. Pria itu pun mulai sedikit pulih fisiknya. Lebam di wajahnya mulai memudar, luka-luka kering perlahan. Meskipun kehilangan ingatan, sikap dan tutur kata pria itu tetap sopan dan tertata. Ia tidak pernah membentak, tidak pernah kasar, dan tampak memiliki kebiasaan-kebiasaan yang tidak biasa bagi orang kampung. Ia tahu cara menggunakan alat makan dengan rapi, membasuh tangan sebelum makan tanpa diminta, dan tidur teratur. Vina memperhatikan itu semua dengan diam-diam. "Bu," kata Vina suatu malam sambil menyetrika baju. "Bapak itu, aku yakin dia bukan orang biasa. Cara jalannya aja beda." "Kalau memang bukan orang biasa, kenapa bisa ada di tumpukan sampah?" Bu Rini membalas dengan nada curiga. "Itu dia yang jadi misteri, Bu. Jangan-jangan dia korban kecelakaan. Atau..." Vina tak melanjutkan kalimatnya. Ia tahu tidak ada gunanya menebak-nebak. Yang penting sekarang, pria itu ada di tempat yang aman. Satu pagi, pria itu duduk di teras rumah, memandang jalan kampung yang mulai ramai. Anak-anak berlarian ke sekolah. Ibu-ibu menenteng belanjaan, dan Vina sedang sibuk mengangkat loyang pisang goreng dari wajan. "Boleh aku bantu?" tanya pria itu sambil mendekat.
Bantu. Vina mengerutkan dahi. Bapak mau bantu jualan gorengan? Daripada aku duduk diam, siapa tahu aku bisa cepat sembuh kalau banyak bergerak. Vina tersenyum kecil. Ada sesuatu yang hangat dari cara pria itu bicara. Ia tidak seperti seseorang yang sedang terlunta-lunta. Boleh. Tapi bapak jaga kaki ya. Jangan terlalu capek. Sejak hari itu, pria misterius itu mulai ikut Vina berjualan. Ia membantu mendorong gerobak, menyapa warga, dan sesekali menjajakan dagangan dengan suara berat namun sopan. Orang-orang kampung mulai bertanya-tanya siapa dia. Itu siapa? Vin? Suamimu? Tanya Pak RT setengah bercanda. Bukan, Pak. Dia orang yang saya tolong. Belum ingat siapa dirinya. Pak RT hanya mengangguk, meski sorot matanya curiga. Tapi Vina tak peduli. Yang ia tahu, pria itu punya sesuatu yang membuatnya berbeda. Dan itu hanya awal dari semuanya. Udara kampung yang biasanya membawa damai terasa berbeda pagi itu. Awan mendung menggantung rendah di atas rumah-rumah penduduk. Angin bertiup pelan, membawa aroma tanah basah sisa hujan semalam. Di dalam rumah kecil milik Burini, Vina sedang mengganti perban di lengan pria asing itu. Luka-lukanya belum sepenuhnya sembuh. Ada bekas goresan panjang di lengan kanan, lebam di rusuk kiri, dan beberapa memar yang mulai berubah warna. Tapi bukan itu yang mengganggu Vina. Bukan pula fakta bahwa pria itu belum tahu siapa dirinya. Yang membuat Vina mulai gelisah adalah tatapan kosongnya. Kosong tapi dalam, seolah menyimpan kisah yang sangat kelam. Sakit, Pak? Tanya Vina pelan saat membersihkan luka. Sedikit. Tapi aku rasa, aku pernah lebih sakit dari ini. Jawabnya pelan, lirih, seolah bicara pada dirinya sendiri. Vina menghentikan tangannya. Kalimat itu membuatnya diam sejenak. Apa Bapak ingat sesuatu? Hanya perasaan. Seperti, aku pernah dikhianati. Vina menghela napas. Ia tak tahu harus menjawab apa. Pria itu menatap keluar jendela, menatap gerimis yang mulai turun, lalu berbisik. Aku tidak tahu siapa yang melukaiku. Tapi aku yakin, itu bukan kecelakaan biasa. Burini, sejak awal, masih belum sepenuhnya setuju Vina merawat pria asing itu. Namun setiap kali ia melihat bagaimana pria itu memperlakukan Vina, dengan sopan, hormat, dan penuh kesadaran diri, hatinya sedikit luluh. Ia mulai ikut memasakkan makanan khusus untuk mempercepat penyembuhan luka-lukanya. Meski tetap menjaga jarak, Burini tak lagi sekeras sebelumnya. Ibu, aku mau panggil dia dengan nama sementara, kata Vina suatu malam saat mereka duduk di teras. Nama apa? Tanya Burini, sambil menyulam. Raka. Entah kenapa, waktu aku lihat dia pertama kali, nama itu muncul di kepala. Burini memandang Vina tajam. Kamu jangan sampai baper. Vina. Enggak, Bu. Aku cuma kasihan dia terus-terusan dipanggil Pak. Mulai malam itu, nama Raka digunakan. Pria itu pun menerima nama itu dengan tenang. Ia bahkan merasa nama itu tidak asing di telinganya. Mungkin memang itu namaku. Raka, ucapnya sambil menatap langit malam yang penuh bintang. Beberapa hari kemudian, Raka mulai berjalan sendiri keluar rumah. Masih tertatih, tapi langkahnya lebih mantap. Ia membantu Vina membersihkan halaman, memperbaiki gerobak yang banyak kempes, bahkan mencoba membantu memasak gorengan meski hasilnya gosong. Jangan-jangan Bapak dulu bukan tukang masak, ya? Canda Vina sambil tertawa. Aku rasa, aku punya banyak karyawan yang masak buatku. Vina menoleh cepat. Karyawan. Raka mengernyit. Aku. Entahlah. Itu tadi keluar begitu saja. Vina terdiam.
Setiap kalimat acak yang keluar dari mulut Raka seperti potongan puzzle yang belum tersusun. Tapi ada satu benang merah yang mulai terlihat. Raka bukan orang sembarangan. Suatu malam, saat listrik mati dan mereka duduk bersama dengan penerangan lilin, Raka bertanya, "Kenapa kamu menolongku, Vina? Kamu bahkan gak kenal aku." Vina tertegun. "Aku juga gak tahu. Tapi waktu lihat Bapak, Raka, di tempat sampah itu, hatiku gak bisa diam. Aku tahu kamu bukan gelandangan. Dan aku cuma gak tahan lihat manusia diperlakukan seperti itu." Raka menatapnya lama. Cahaya lilin membentuk siluet lembut di wajah Vina. Matanya jernih, kata-katanya tulus. "Kamu gadis yang aneh," ucap Raka lirih. Tapi ada senyum kecil di wajahnya. "Mungkin. Tapi kadang dunia ini butuh orang-orang aneh agar tetap waras." Mereka sama-sama terdiam. Suara jangkrik menjadi latar malam itu, menemani dua jiwa yang entah bagaimana mulai terhubung satu sama lain. Tanpa nama, tanpa latar, hanya rasa. Namun tidak semua orang di kampung menyukai kehadiran Raka. Keesokan harinya, saat Vina sedang berjualan sendirian, seorang tetangga, Bu Yayah, mendekat. "Vin, kamu harus hati-hati, loh. Jangan terlalu percaya sama orang yang kamu bahkan gak tahu asal-usulnya." "Aku ngerti, Bu. Tapi dia gak pernah macam-macam. Dia malah bantu." Hati manusia bisa berubah. Nak, kadang yang kita tolong bisa jadi orang yang nusuk kita dari belakang. Ucapan itu membuat Vina sedikit gelisah. Tapi setiap kali ia pulang ke rumah dan melihat Raka sedang menyapu halaman atau merapikan sandal, semua kekhawatiran itu hilang begitu saja. Namun jauh di dalam dirinya, ia sadar, ia sedang bermain dengan sesuatu yang besar. Terlalu besar untuk ukuran kampung kecil tempat ia dibesarkan. Dan luka-luka di tubuh Raka hanyalah permukaan dari luka yang jauh lebih dalam, luka di dalam hidup, dan mungkin juga hati. Pagi itu, udara kampung terasa lebih cerah dari biasanya. Burung-burung bernyanyi di pepohonan, aroma gorengan Vina semerbak menguar dari dapur, dan suara denting sendok terdengar dari ruang makan kecil. Di sana, Raka duduk dengan tangan terlipat rapi di atas meja, menatap mangkuk bubur buatan Vina yang baru disajikan. Ia tampak lebih segar. Luka di pelipisnya telah sembuh, dan sebagian besar lebam di tubuhnya memudar. Tapi tetap saja, ingatannya belum kembali. Yang ada hanya potongan-potongan rasa, deja vu yang tak pernah lengkap. "Vina," katanya tiba-tiba, "aku merasa aneh." "Kenapa?" Vina menghentikan adukan minyaknya. "Setiap kali aku lihat cermin, ada rasa nggak nyaman. Seolah wajahku ini bukan wajah orang biasa. Seolah aku pernah tampil di depan banyak orang." Vina meletakkan sutilnya dan menghampiri meja. "Mungkin kamu memang pernah terkenal." "Entahlah. Tapi aku rasa aku terbiasa memimpin. Aku selalu secara naluriah mengatur, memberi saran, mengambil keputusan. Rasanya alami." "Kalau begitu, bisa jadi kamu, bos." Raka menatap Vina dalam, lalu tertawa kecil. "Bos dari gorengan keliling? Siapa tahu, bos besar yang sedang menyamar." Vina ikut tertawa, tapi di dalam hatinya, ia serius memikirkan kemungkinan itu. Hari-hari berlalu dengan rutinitas yang sama. Raka ikut membantu jualan, memperbaiki gerobak, kadang mencatat daftar bahan, bahkan belajar membuat adonan tahu isi. Namun yang paling menarik bagi Vina adalah cara Raka memperhatikan setiap detil kecil di sekelilingnya. Bagaimana dia merapikan dagangan, mencatat pengeluaran, mengatur harga. Semua dilakukan secara sistematis. Tidak seperti orang biasa. "Kamu kayaknya ngerti manajemen banget." "Ya," ujar Vina saat mereka sedang istirahat di bawah pohon beringin setelah berjualan. "Mungkin memang aku orang kantor.
Tapi kantor macam apa? Aku belum tahu. Tapi kamu nyaman di sini? Tanya Vina tiba-tiba. Raka menatap wajah gadis itu. Wajah sederhana, kulit kecoklatan karena matahari, mata jernih yang jujur. Berbeda dari dunia yang samar-samar ia ingat. Aneh ya? Justru di sini, aku merasa hidup. Suatu sore, saat Raka tengah menyapu halaman, suara televisi dari rumah Burini mengalihkan perhatiannya. Ia mendengar pembawa berita menyebutkan nama Raka Pradipta, CEO PT Pradipta Jaya Global, telah menghilang selama 2 minggu. Langkahnya terhenti. Ia berjalan perlahan ke ruang tamu, menatap layar televisi kecil yang sedikit bergaris. Pihak kepolisian belum menemukan petunjuk jelas. Namun juru bicara perusahaan menyatakan bahwa posisi Raka sementara digantikan oleh direktur operasional. Wajah di layar wajah itu mirip dirinya. Raka mundur selangkah. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Vina itu. Vina yang baru keluar dari dapur terdiam. Ia menatap layar dan kemudian beralih menatap wajah pria di sampingnya. Ia tak bisa berkata apa-apa. Wajah itu sama persis. Kamu, Raka Pradipta? Tanyanya nyaris tak bersuara. Raka menggeleng. Bingung. Aku nggak tahu. Tapi kenapa wajahnya persis aku? Vina berjalan mendekat, memperhatikan foto Raka Pradipta yang terpampang di layar. Berjas, rapi, penuh wibawa. Tidak seperti pria yang beberapa minggu terakhir tinggal di rumahnya. Itu kamu, bisiknya. Kamu orang besar. Hari itu mereka duduk lama di teras tanpa berkata-kata. Masing-masing tenggelam dalam pikirannya sendiri. Bagi Vina, semua ini terasa tidak nyata. Pria yang ia tolong dari tempat sampah, ternyata CEO perusahaan besar. Dan bagi Raka, kenyataan itu tak lebih mudah diterima. Ia yang sudah terbiasa dengan kehangatan kampung, yang sudah mulai nyaman dengan kesederhanaan, kini menghadapi kemungkinan bahwa hidupnya jauh lebih rumit daripada yang ia kira. Kalau benar aku dia, berarti aku punya segalanya. Raka bertanya lirih. Iya, jawab Vina pelan. Tapi kamu juga kehilangan segalanya. Ingatanmu, identitasmu, semuanya. Dan kamu satu-satunya hal yang membuat aku merasa nyata. Vina menoleh. Jantungnya berdetak cepat. Tapi sebelum ia sempat berkata apa-apa, Raka menunduk. Aku takut. Takut kalau aku ingat semuanya dan melupakan kamu. Malam itu, Raka tidak tidur. Ia duduk sendirian di depan rumah, memandangi langit malam yang gelap. Di tangannya ada potongan koran yang ia ambil dari rumah Pak RT, tempat ia melihat liputan lanjutan tentang dirinya. Judul besar bertuliskan, CEO muda Raka Pradipta masih hilang. Dugaan sementara, sabotase. Sabotase? Kata itu bergaung di kepalanya. Mungkin ada orang yang ingin menyingkirkannya? Mungkin itulah penyebab ia ditemukan di tumpukan sampah? Siapa aku? Dan kenapa mereka ingin aku hilang? Pertanyaan itu menggantung di udara. Dan Raka tahu, jawabannya ada di kota. Tapi hatinya mulai tertambat di kampung, pada seorang gadis bernama Vina. Hujan turun rintik-rintik di sore hari itu, membasahi jalan kampung yang becek dan berkerikil. Vina baru saja selesai mengemas sisa gorengan yang tak laku, ketika Raka menghampiri dengan wajah yang berbeda dari biasanya. Lebih serius, lebih resah. Vina, aku mau bicara. Vina menoleh. Iya, kenapa? Aku mau cari tahu siapa aku sebenarnya. Aku harus ke kota. Diam. Hati Vina terasa berat mendengar kata-kata itu. Sesuatu dalam dirinya langsung terhimpit, antara mendukung atau mengkhawatirkan. Sekarang. Bukan. Mungkin besok. Aku perlu bantuanmu untuk ke terminal. Oh.
Suara Vina lirih. Ia menunduk, menyembunyikan kecewanya. Tapi ia tahu, sejak menonton berita itu, hari ini pasti datang. Tapi, kamu akan kembali? Tanyanya hati-hati. Raka terdiam sejenak. Kalau ternyata aku benar-benar Raka Pradipta, mungkin aku harus kembali ke hidupku dulu. Tapi aku nggak janji bisa tinggal di sana lama. Kenapa? Karena aku belum yakin hidup itu masih punya tempat untukku. Malamnya, Raka kembali menyimak koran tua yang ia bawa pulang dari rumah Pak RT. Ada banyak informasi, nama perusahaannya, profil singkat, foto-foto saat peluncuran proyek besar. Ia membaca setiap kalimat seperti membaca kisah orang asing, meski wajah yang terpampang jelas adalah dirinya. Raka Pradipta, CEO, usia 34, pemilik perusahaan retail terbesar di Jakarta, menghilang dalam perjalanan pulang dari rapat internal. Di bawahnya tertulis, belum ditemukan bukti kecelakaan atau penculikan. Dugaan mengarah pada sabotase internal perusahaan. Nama lain ikut disebut, Tama Gunawan tunangan yang kabarnya membatalkan pertunangan sehari sebelum Raka menghilang. Nama itu membuat dada Raka terasa sesak. Ia belum ingat siapa Tama, tapi saat melihat foto perempuan itu, matanya terasa tak asing. Tatapan tajam, senyum sinis. Ia tidak tahu apa yang terjadi, tapi hatinya langsung tidak nyaman. Kalau ini hidupku, kenapa rasanya aku nggak ingin kembali ke sana? Keesokan paginya, Raka dan Vina berjalan bersama menuju terminal kecil di pinggir kota. Tidak banyak percakapan. Keduanya sibuk dengan pikirannya sendiri. Kamu yakin gak mau aku temani sampai ke sana? Tanya Vina. Nggak usah. Kamu punya dagangan yang harus diurus. Dan ibumu juga. Vina tersenyum paksa. Jangan lupa makan. Dan hati-hati di jalan. Raka menatapnya. Mata itu lagi. Mata yang membuatnya merasa aman sejak hari pertama ia sadar di rumah sederhana itu. Ia meraih tangan Vina, menggenggamnya erat. Vina, kalau nanti aku ingat semuanya, dan ternyata aku bukan orang baik, jangan percaya apapun yang kamu dengar tentang aku, sebelum dengar dari aku sendiri. Vina menahan napas. Aku percaya kamu, karena kamu bukan orang yang menilaimu dari luar. Aku lihat kamu dari cara kamu hidup selama di sini. Mereka saling menatap lama. Kemudian, tanpa kata lagi, Raka naik ke dalam bus kota yang akan membawanya ke pusat kehidupan lamanya, ke dunia lain. Sore itu, Vina pulang dengan langkah berat. Rumah kecil yang biasanya terasa hangat, kini terasa sepi. Ia mencoba mengalihkan diri dengan memasak, merapikan dagangan, bahkan menyapu halaman 2 kali. Tapi pikirannya tetap pada satu orang, Raka. Bu Rini memperhatikan putrinya itu dengan pandangan tenang. Dia pergi. Iya, Bu, ke kota. Cari tahu siapa dirinya. Bu Rini mengangguk, lalu menepuk pundak Vina. Kalau dia jodohmu, dia pasti kembali. Vina hanya tersenyum. Tapi hatinya tahu, ini bukan sekadar soal jodoh. Ini tentang dua dunia yang sangat berbeda. Dunia gadis kampung, dan dunia pria dari kota besar yang penuh konspirasi. Di sisi lain, Raka turun di halte dekat gedung pencakar langit yang terasa sangat familiar. PT Pradipta Jaya Global menjulang tinggi di depannya. Tubuhnya menggigil, entah karena cuaca atau gugup. Ia berjalan masuk, dan saat petugas keamanan melihat wajahnya, semua terdiam. Pak Raka. Tiba-tiba, ruangan itu riuh. Beberapa karyawan menoleh, beberapa langsung berdiri. Seseorang berlari sambil menghubungi HRD. Pak Raka kembali. Dia masih hidup. Namun di balik semua itu, dari lantai atas, seorang perempuan berdiri menatap layar CCTV. Wajahnya datar.
Matanya menatap tajam. Tama Gunawan. Jadi kamu masih hidup, Raka? Ia mengepalkan tangannya. Kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan setelah ini. Suasana kantor pusat PT Pradipta Jaya Global berubah drastis sejak kabar kembalinya Raka menyebar. Seisi gedung gempar. Beberapa karyawan menangis haru. Yang lain hanya bisa menatap dengan mulut ternganga. Bagaimana tidak? Bos mereka yang dikabarkan hilang secara misterius, kini berdiri di lobi dalam keadaan hidup dan sehat. Namun Raka sendiri tak merasakan keharuan itu. Ia berjalan pelan ke dalam lift, diiringi tatapan orang-orang yang masih belum percaya sepenuhnya. Sebagian wajah tampak tulus, namun sebagian lagi menyimpan tanda tanya, atau bahkan ketakutan. Pak Raka, kami langsung menghubungi Pak Dion dari Dewan Direksi. Apakah Bapak ingin langsung ke ruang kerja? Tanya seorang staf senior dengan hati-hati. Raka mengangguk. Ia mengenali nama-nama itu samar, tapi tidak bisa mengingat detail apapun. Ruangannya, aromanya, semua terasa akrab, namun asing. Ia berjalan ke arah meja besar berlapis kaca, duduk perlahan, dan memandangi foto-foto yang berjajar di sudut meja. Dirinya dalam balutan jas, bersalaman dengan pejabat, tersenyum dalam sesi rapat direksi, dan satu foto bersama seorang wanita yang sama sekali tak ingin ia tatap terlalu lama. Tama, terlalu banyak yang hilang, gumamnya lirih. Sementara itu, di kampung, Vina menjalani hari-harinya tanpa Raka. Ia kembali berjualan keliling, senyum tipisnya tetap ia pertahankan di depan pelanggan. Tapi setiap sore, matanya selalu menatap ke jalan tempat Raka dulu biasa berjalan di samping gerobaknya. Kenapa masih belum ada kabar? Ya, bisiknya sambil merapikan dagangan. Bu Rini memperhatikannya dari kejauhan. Ia tahu hati anak gadisnya sedang menunggu. Tapi ia juga tahu, cinta dengan orang dari dunia yang berbeda bukan hal sederhana. Kalau dia serius, dia pasti kembali, kata Bu Rini suatu malam. Kalau tidak, lebih baik dia nggak kembali sama sekali. Vina terdiam. Ia tak sanggup berkata iya atau tidak. Kembali di kantor pusat Jakarta, Raka mulai menjalani serangkaian pemeriksaan medis dan tes psikologis. Tim perusahaan berusaha memastikan kondisinya stabil sebelum ia kembali menjabat. Namun di balik layar, Tama mulai menyusun rencana. Kau pikir aku akan diam saja setelah kau kembali, Raka? Gumamnya sambil memandangi file laptopnya. Ia tahu Raka belum sepenuhnya ingat. Dan itu adalah kelemahan yang bisa ia manfaatkan. Apalagi, sejak kepergian Raka, Tama mulai menguasai banyak akses penting perusahaan. Kau mungkin kembali, tapi perusahaan ini sudah setengah milikku. Suatu sore, Raka membuka lemari dokumen pribadinya. Ia menemukan jurnal harian, catatan kecil tentang kehidupan bisnisnya. Saat membaca bagian tentang restrukturisasi divisi logistik, matanya membelalak. Tama mengusulkan penggabungan anak usaha, tapi laporan keuangannya nggak pernah diaudit. Ia mulai mencurigai sesuatu. Dibantu Dion, anggota Dewan Direksi yang setia, Raka menyelidiki kembali beberapa laporan yang selama ini ditangani oleh Tama. Dan perlahan-lahan, potongan-potongan ingatan mulai kembali. Aku sempat bertengkar dengan Tama. Soal anggaran. Soal perjanjian merger. Aku tahu dia menyembunyikan sesuatu. Dion menatapnya serius. Pak Raka, kalau benar Tama menyabotase Anda, dia pasti nggak bekerja sendiri. Dan mungkin itulah kenapa aku bisa sampai dibuang di tumpukan sampah. Keesokan harinya, Raka duduk sendirian di balkon atas kantor, memandangi hiruk-pikuk kota dari ketinggian. Tapi pikirannya kembali ke kampung, ke jalan tanah yang basah setelah hujan, ke aroma gorengan panas. Ketawa kecil gadis yang selalu menyeka peluhnya sendiri sebelum menyuapi orang asing tanpa nama. Vina. Namanya menghangatkan dada Raka setiap kali disebut.
Dunia ini mungkin dunianya dulu, tapi hati kecilnya berkata, ia sudah menemukan rumah baru. Ia mengambil ponselnya, mencari sinyal di sela data yang hilang, lalu mengetik sebuah pesan pendek. Vina, kalau kamu masih ingat aku, tunggu aku sebentar lagi. Aku cuma perlu menyelesaikan satu urusan. Namun ia ragu. Bukan karena ia tak ingin mengirim, tapi karena ia belum yakin dunia ini akan membiarkan ia pergi dengan mudah. Aku akan kembali, kalau aku bisa keluar dari sini hidup-hidup. Sudah hampir 2 minggu sejak Raka meninggalkan kampung kecil tempat Vina tinggal. Setiap hari terasa lebih sepi, lebih berat. Tapi Vina tetap menjalani hidup seperti biasa, berjualan gorengan, membantu tetangga, dan merawat ibunya yang mulai sering batuk-batuk karena cuaca dingin. Di sudut hatinya, ia terus bertanya, apakah Raka akan kembali? Atau semua ini hanya mimpi singkat yang tak nyata? Sore itu, Vina sedang duduk di depan rumah sambil menambal taplak meja ibunya yang sobek, ketika suara televisi dari rumah tetangga memanggil perhatiannya. Dan berikut perkembangan terbaru dari kasus hilangnya CEO PT Pradipta Jaya Global, Raka Pradipta. Vina langsung berdiri dan berlari ke rumah Bu Yati, tetangganya. TV menyala di ruang tengah, menampilkan wajah pria yang sangat ia kenal, wajah yang ia rawat dengan kedua tangannya sendiri. Itu Raka, bisiknya, gemetar. Iya, nah, gila, ya. Ternyata dia bukan orang sembarangan. Itu loh, yang dulu kamu tolong. Katanya kaya raya banget. Vina membeku di tempat. Wajah Raka di layar tampak berbeda. Ia mengenakan jas formal, berdiri di belakang podium, dikelilingi awak media. Saya berterima kasih pada semua pihak yang telah membantu saya kembali. Saat ini saya masih menjalani proses pemulihan. Namun saya siap menjalankan kembali tugas saya sebagai pemimpin perusahaan. Raka tampak tenang, namun mata Vina tahu persis. Ia menahan sesuatu. Ada beban besar di balik sorot matanya. Hari-hari berikutnya, Vina menjalani hidup dalam suasana yang sulit dijelaskan. Ia ingin percaya Raka akan menghubunginya, atau datang kembali, tapi kenyataan yang ditampilkan media seolah berkata lain. Raka kembali ke dunia lamanya. Dunia yang besar, formal, dan jauh dari kampung mereka. Sementara itu, di Jakarta, Raka mulai menghadapi tekanan yang tak sedikit. Tama mulai bergerak lebih aktif, menebar isu bahwa Raka masih belum stabil, mempertanyakan kewarasan dan haknya memimpin. Namun Dion, yang setia, menjadi tameng pertamanya. Kita harus segera bersih-bersih internal. Banyak yang main dua kaki sejak Anda hilang. Aku tahu, kata Raka sambil menutup map. Tapi sebelum semua dibersihkan, ada satu hal yang lebih penting. Apa itu? Aku harus kembali ke tempat aku merasa hidup. Ke tempat di mana aku tahu siapa diriku. Bukan sebagai CEO, tapi sebagai manusia. Satu malam, Raka diam-diam menyusup ke ruang penyimpanan dokumen pribadi di lantai bawah. Ia ingin mencari satu hal, catatan keuangannya, khususnya periode sebelum ia menghilang. Di sana, ia menemukan laporan pengeluaran tak wajar yang disetujui oleh Tama. Ada transaksi yang tidak masuk akal, proyek yang fiktif. Kau menjebakku, Tama, bisiknya. Dengan bukti itu, Raka yakin, ia bukan sekadar hilang karena kecelakaan. Ia disingkirkan. Dan saat itu juga, ia mengambil keputusan. Sudah cukup. Aku harus menyelesaikan ini. Setelah itu, aku akan kembali ke Vina. Pagi berikutnya, Vina menerima sesuatu yang membuat jantungnya berdetak cepat. Sepucuk surat, dikirim oleh kurir dari kota. Bukan dalam amplop mewah, tapi ditulis tangan, dengan tulisan yang tak akan pernah ia lupakan. Vina, aku ingat semuanya, termasuk kamu. Maaf karena butuh waktu lama.
Aku sedang menyelesaikan hal yang seharusnya tidak pernah membuatku pergi dari tempatmu. Kalau kamu masih mau menunggu sedikit lagi, aku akan datang. Bukan sebagai orang kaya, bukan sebagai bos perusahaan, tapi sebagai laki-laki yang ingin pulang ke kamu, Raka. Vina menutup surat itu dengan tangan bergetar. Ia menangis. Bukan karena sedih, tapi karena harapan yang sempat ia kubur, kini kembali hidup. Hari-hari setelah menerima surat itu berjalan seperti mimpi bagi Vina. Setiap kali matahari terbit, ia menatap ke jalan setapak dari arah kota, berharap melihat sosok Raka berjalan mendekat. Namun yang datang hanya angin, suara ayam, dan debu yang berterbangan. Meski begitu, harapannya kini bukan lagi kosong. Surat itu menjadi pengingat bahwa kisah mereka belum selesai. Sementara di kota, Raka menjalani hari dengan penuh ketegangan. Penyusunan laporan investigasi internal atas dugaan penyalahgunaan wewenang mulai rampung. Bukti-bukti yang ia temukan sudah cukup kuat untuk memaksa Tama mundur dari posisi strategis di perusahaan. Tapi Tama bukan orang yang akan pergi tanpa perlawanan. Kamu pikir bisa menyingkirkan aku begitu saja, Raka? Tama melempar map berisi hasil audit ke meja dengan kasar. Raka menatapnya tenang, dingin. Bukti ini cukup untuk menyeretmu ke ranah hukum. Aku hanya menawarkan pilihan, mundur secara hormat, atau apa? Kau akan laporkan aku, padahal kau sendiri menghilang tanpa penjelasan selama berbulan-bulan? Orang-orang mulai meragukan kewarasanmu, Raka. Tapi mereka tidak pernah meragukan siapa aku sebenarnya. Ia berdiri. Dan kamu tahu apa yang paling jelas dalam semua kekacauan ini? Aku kembali. Dan kamu tidak bisa lagi menghentikanku. Tama terdiam. Ia tahu ini bukan Raka yang dulu. Ini Raka yang telah diselamatkan oleh dunia yang lebih tulus. Dunia yang Tama bahkan tak pernah paham. Setelah Tama dipaksa mengundurkan diri, Raka menggelar rapat tertutup dengan Dewan Direksi. Di sana, ia menyerahkan sebagian wewenangnya pada Dion, menunjuk wakil baru, lalu mengumumkan keputusannya. Saya akan mengambil cuti panjang. Perusahaan ini akan tetap berjalan, dan saya percaya orang-orang yang saya pilih akan menjaganya lebih baik dari sebelumnya. Beberapa anggota direksi tampak terkejut, tapi tak berani bertanya lebih jauh. Raka menyebut alasan pribadi. Ia hanya berkata, "Sudah waktunya saya menjemput hidup saya yang tertinggal." Beberapa hari kemudian, suasana kampung kecil kembali ramai. Anak-anak berlarian mengikuti mobil SUV hitam yang melintasi jalan tanah. Warga menoleh penasaran. Mobil seperti itu jarang lewat sini, apalagi berhenti di depan rumah Vina. Vina keluar dengan langkah cepat. Ia masih mengenakan daster dan kerudung seadanya. Belum sepenuhnya sadar apa yang terjadi. Tapi ketika pintu mobil terbuka dan Raka keluar, waktu seolah berhenti. Ia mengenakan kemeja putih, celana santai, dan wajah yang tak lagi kaku seperti di TV. Tapi justru itu, sederhana, bersih, dan tenang, yang membuatnya terlihat lebih Raka daripada sebelumnya. "Aku pulang," katanya pelan. Vina berdiri terpaku. Air matanya langsung mengalir tanpa bisa dicegah. "Kenapa kamu kembali?" tanyanya lirih. "Karena disinilah tempatku seharusnya. Di dekat kamu. Tapi, kamu orang besar. Kamu punya dunia sendiri." Raka tersenyum dan mendekat. "Dan dunia itu hampa waktu kamu gak ada. Aku sudah tahu rasanya punya segalanya. Tapi kamu satu-satunya hal yang bikin aku merasa hidup." Bu Rini keluar dari rumah, berdiri di ambang pintu sambil terheran-heran. Itu si Raka beneran?" "Ya." Vina menoleh dan tertawa sambil mengusap air matanya. "Iya, Bu. Dia balik. Nggak cuma jadi kenangan." Sore itu mereka duduk di bawah pohon jambu,
tempat dulu Raka pertama kali membantu Vina menggoreng tempe. Tak banyak kata, hanya tatapan yang saling memahami. Aku nggak janji bisa tinggal di kampung selamanya, kata Raka pelan. Dan aku nggak janji bisa berubah jadi wanita kota, jawab Vina ringan. Tapi aku janji satu hal, Raka menggenggam tangannya. Aku akan tetap jadi Raka yang kamu selamatkan, bukan Raka yang orang lain inginkan. Vina tertawa kecil. Dan aku akan tetap jadi Vina yang kamu tolong dulu, walau hanya gadis kampung. Tapi gadis kampung ini menyelamatkan nyawa aku. Beberapa minggu setelah Raka kembali ke kampung, kehidupan Vina mulai berubah. Bukan karena gaya hidup atau kemewahan, tapi karena perhatian orang-orang sekitar. Warga kampung mulai berbisik-bisik. Anak-anak muda menatap Vina dengan rasa kagum, bahkan iri. Ibu-ibu warung kini sering bertanya soal hidup bersama orang kota. Semua perhatian itu membuat Vina tak nyaman. Tapi ia tetap bersikap seperti biasa, sederhana dan rendah hati. Gimana rasanya pacaran sama bos perusahaan? Nah? Tanya salah satu tetangga, setengah bercanda, setengah serius. Vina hanya tersenyum dan menjawab, sama aja, kok. Orangnya tetap manusia. Namun jauh di dalam hatinya, Vina tahu, perbedaan dunia mereka bukan hal kecil. Ia mulai resah. Apakah cinta saja cukup? Apakah nanti dia akan benar-benar bisa hidup berdampingan di dunia Raka? Satu pagi yang cerah, Raka datang dengan satu permintaan besar. Aku harus kembali ke kota sebentar. Banyak hal yang belum selesai, dan aku harus menghadapi semuanya langsung. Vina menunduk, tidak terkejut, tapi jelas kecewa. Kamu akan kembali ke sana, dan kalau kamu udah di sana, kamu mungkin sadar kamu gak butuh aku lagi. Raka menggenggam tangannya dengan lembut. Aku kembali bukan untuk pergi dari kamu. Aku kembali justru supaya nanti, saat aku ajak kamu ke sana, aku gak bawa masalah. Aku bawa tempat yang bersih untuk kita mulai hidup baru. Aku takut, Raka, gumam Vina. Aku cuma gadis kampung. Aku gak biasa lihat gedung tinggi. Aku nggak ngerti cara makan di restoran mahal. Raka menatapnya dalam-dalam. Dan aku justru takut kalau kehilangan kamu karena dunia itu. Beberapa hari kemudian, Raka benar-benar pergi ke kota. Vina mengantarnya sampai jalan besar. Perpisahan mereka sunyi, tapi syarat makna. Tak ada pelukan berlebihan. Hanya genggaman tangan yang erat dan pandangan yang tak mau lepas. Di kota, suasana kantor sudah lebih stabil sejak kepergian Tama. Dion menyambut Raka kembali dengan sikap hormat namun bersahabat. Semuanya sudah disiapkan. Tapi publik masih menunggu satu hal. Pak, penjelasan. Penjelasan? Tanya Raka. Ya. Kenapa Bapak bisa hilang selama itu? Dan kenapa kembali? Berubah. Raka memandangi gedung-gedung tinggi di luar jendela kaca kantornya. Ia tahu waktunya sudah tiba. Jika ingin melanjutkan hidup bersama Vina, ia harus berdiri tegak di hadapan dunia dan berkata jujur. Dalam sebuah konferensi pers yang diadakan 2 hari kemudian, Raka berdiri di depan puluhan kamera, mikrofon, dan jurnalis. Saya bukan hilang karena kecelakaan, bukan pula karena tekanan pekerjaan. Saya dibuang, secara harfiah, karena pengkhianatan. Ruangan hening. Tapi saya tidak kembali untuk membalas. Saya kembali untuk memperbaiki. Selama saya hilang, saya dirawat oleh seorang wanita sederhana yang tak tahu siapa saya. Tak peduli saya siapa, tapi tetap memperlakukan saya dengan kasih. Dari dia, saya belajar menjadi manusia. Beberapa jurnalis menatap bingung, yang lain mencatat cepat. Saya tahu ini bukan cerita biasa, tapi saya tidak akan menutupi kenyataan. Karena saya ingin mulai dari kejujuran. Salah satu wartawan bertanya, apakah wanita itu sekarang bersama Anda? Belum.
jawab Raka, tersenyum kecil. Tapi jika kalian bersabar sedikit, saya akan membawa dia ke sini, sebagai pendamping saya, bukan hanya dalam hidup, tapi juga di hadapan kalian semua. Malam itu, di kampung, Vina mendengar kabar dari tetangganya yang menonton berita. Nah, Raka ngomong di TV. Dia ngomongin kamu. Vina langsung lari ke rumah Bu Yati yang punya televisi. Ia menyaksikan siaran ulang konferensi pers itu. Mendengar namanya disebut secara tersirat. Melihat pria yang dulu tak ingat siapa dirinya, kini berdiri lantang dengan jati diri penuh dan cinta yang tak malu diumumkan ke dunia. Ia menutup wajah dengan kedua tangan. Tak ada kata-kata, hanya air mata haru. Jadi dia beneran pilih aku, bisiknya, nyaris tak terdengar. Seminggu setelah konferensi pers yang membuat heboh media, Raka kembali ke kampung untuk menjemput Vina. Kali ini, ia tak datang dengan mobil hitam atau rombongan pengawal. Ia hanya membawa koper kecil dan satu tas tangan untuk Vina. Aku nggak akan paksa kamu ikut, Vin, katanya saat mereka duduk di beranda rumah. Aku tahu, jawab Vina pelan. Tapi kalau aku terus di sini, aku cuma akan jadi orang yang kamu kenang, bukan yang hidup bersamamu. Bu Rini menghela napas berat. Wajahnya keras, tapi matanya berkaca-kaca. Kamu yakin? Nah, Vina menatap ibunya. Aku nggak mau lari dari hidup, Bu. Aku cuma mau jalanin ini dengan hati-hati. Setelah pamit dari ibu dan tetangga-tetangga, Vina pergi bersama Raka ke kota. Perjalanannya sunyi, tapi tak canggung. Vina memandangi sawah dan pohon-pohon yang perlahan berganti menjadi gedung dan lampu kota. Ini dunia dia, pikirnya. Aku cuma penumpang di dalamnya. Sesampainya di apartemen Raka, Vina merasa seperti masuk ke dunia lain. Semua rapi, modern, wangi, dan terlalu diam. Raka menunjukkannya kamar tamu. Kamu tinggal di sini dulu. Ya, aku nggak mau kamu merasa terpaksa melakukan apapun. Vina mengangguk. Kamu tahu, ini semua asing buatku. Aku tahu. Aku juga akan merasa asing kalau harus tinggal jauh dari kamu. Hari-hari pertama, Vina lebih banyak diam. Ia belajar banyak hal baru, cara menggunakan lift, membaca menu restoran yang semuanya dalam bahasa asing, bahkan cara berbicara dengan orang-orang di sekitar Raka yang semuanya berpakaian rapi dan bicara dengan istilah-istilah yang membingungkan. Dalam sebuah acara makan malam formal yang dihadiri petinggi perusahaan, Vina diajak Raka sebagai pendamping. Gaunnya indah, rambutnya disanggul sederhana, tapi wajahnya tetap Vina, gadis kampung yang polos dan tulus. Sayangnya, tidak semua orang menerima kehadirannya dengan baik. Itu pacar Pak Raka? Bisik salah satu rekan bisnis, dengan nada meremehkan. Seperti pengasuh anak, bukan pasangan CEO. Vina mendengarnya. Ia menunduk, tapi Raka menggenggam tangannya di bawah meja. Jangan biarkan mereka menentukan nilaimu. Kamu nggak harus jadi siapa-siapa selain dirimu sendiri. Meski Raka terus berusaha melindunginya, Vina tahu semakin lama ia berada di dunia ini, semakin ia merasa kecil. Ia mulai bertanya, apakah cinta saja cukup untuk menjembatani dua dunia? Puncaknya terjadi saat Vina tak sengaja mendengar obrolan antara dua staf kantor Raka di ruang pantry. Dia cantik sih, tapi nggak cocok aja. Pak Raka butuh partner sekelas dia, bukan cewek kampung. Vina berjalan menjauh, hatinya remuk. Ia kembali ke apartemen dengan langkah berat. Di kamarnya, ia duduk diam sambil memandangi langit malam dari balik jendela tinggi. Apa aku salah? Salah karena ikut? Salah karena berharap bisa hidup di dunia ini? Saat Raka pulang malam itu, ia langsung tahu ada yang salah. Vin, kamu kenapa? Vina menatapnya. Raka, aku lelah. Lelah kenapa?
Lelah mencoba jadi orang yang bisa berdiri di samping kamu, tanpa membuat kamu malu. Raka menghela napas, lalu duduk di sampingnya. Ia menarik Vina ke pelukannya. Kamu tahu kenapa aku mencintai kamu? Karena kamu butuh seseorang yang kasihan sama kamu waktu kamu hilang. Bukan, jawabnya tegas. Karena saat aku kehilangan segalanya, kamu nggak lihat aku sebagai CEO. Kamu lihat aku sebagai manusia. Dan sekarang pun, aku tetap butuh kamu bukan karena siapa kamu, tapi karena aku tahu, cuma kamu yang akan tetap ada, bahkan kalau aku kehilangan semuanya lagi. Vina tak berkata apa-apa, tapi pelukannya erat. Tapi, Raka, dunia kamu itu besar, dan aku cuma tahu caranya goreng tempe. Raka tersenyum, lalu menatapnya. Berarti dunia aku yang harus belajar caranya goreng tempe. Bab itu ditutup dengan satu langkah besar. Raka menyewa tempat kecil di pinggir kota, tempat di mana mereka bisa memulai hidup dengan cara yang lebih netral, tidak terlalu mewah, tapi juga tidak terlalu asing bagi Vina. Tempat itu jadi titik tengah antara dunia kampung dan dunia korporat. Karena kadang, cinta bukan soal siapa yang harus naik ke atas, tapi siapa yang mau turun dan berjalan sejajar. Kehidupan baru Vina dan Raka mulai terasa lebih ringan di tempat tinggal sederhana yang mereka pilih bersama. Meski jauh dari pusat kota, Raka tetap mengelola perusahaannya dengan jadwal lebih terkontrol dan waktu yang lebih banyak untuk Vina. Setiap sore, mereka duduk bersama di teras kecil sambil menyeruput teh hangat. Raka suka mendengarkan cerita-cerita Vina tentang masa kecilnya di kampung. Sementara Vina perlahan mulai terbiasa mendengar istilah bisnis dan perkembangan perusahaan dari Raka. Namun, ketenangan itu tak bertahan lama. Suatu hari, Raka mendapat kabar dari Dion. "Pak, ada seseorang yang menghubungi kami." Dia menyebut dirinya Tama. Raka terdiam. Matanya mengeras. Apa dia bilang sesuatu? Hanya bahwa dia ingin bertemu Bapak secara pribadi. Katanya, tentang masa lalu yang belum selesai. Tama adalah mantan tunangan Raka, wanita karismatik dan ambisius. Mereka dulu hampir menikah, tapi Raka membatalkan semuanya saat menyadari betapa manipulatifnya Tama, termasuk ambisinya untuk mengambil alih perusahaan lewat jalur belakang. Saat hilangnya Raka, Tama menjadi salah satu sosok yang tiba-tiba mengambil posisi penting dalam dewan direksi. Sekarang, dengan kembalinya Raka, ia merasa tergeser dan tidak siap membiarkan semua itu berlalu begitu saja. Raka memutuskan untuk bertemu Tama. Di sebuah restoran hotel, mereka duduk berhadapan untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan. Tama tetap cantik dan menawan, dengan senyum yang bisa menusuk. "Kamu terlihat lebih lembut, Raka. Apa karena pengaruh gadis kampung itu?" "Tama, langsung saja. Apa yang kamu inginkan?" Tama menyandarkan punggung ke kursi. "Mainkan cincinnya. Kamu tahu aku tidak akan membiarkan semuanya berakhir begitu saja. Kamu mencoret aku, membatalkan pernikahan, lalu menghilang. Dan sekarang kamu kembali, membawa skandal dan wanita yang bahkan tidak tahu cara makan di meja formal." Raka menatapnya tajam. "Aku kembali bukan untuk menjelaskan masa lalu, tapi aku tidak akan izinkan kamu menghancurkan masa depanku." Tama tersenyum sinis. "Terlambat, Raka. Aku sudah menyebarkan cukup banyak kebenaran tentang kamu ke media. Kamu pikir mereka akan percaya cinta kamu pada perempuan sekelas Vina itu murni? Atau kamu pikir mereka akan membiarkan perusahaan dipegang oleh pria yang sempat hidup di tumpukan sampah?" Raka berdiri, dingin dan mantap. "Lakukan apa yang kamu mau. Tapi satu hal yang kamu tidak punya, Tama, hati." Malam itu, Raka pulang dengan wajah lelah. Vina tahu ada sesuatu yang tidak beres. "Dia datang, ya?" tanya Vina. "Iya.
Dan dia tidak akan diam. Apa dia akan hancurkan kamu? Mungkin. Tapi aku lebih takut kehilangan kamu, Vin. Keesokan harinya, berita mulai muncul di media gosip. CEO terkenal diduga korban sindikat gelap. Kini hidup bersama gadis misterius. Raka Pradipta. Cinta atau strategi? Nama Vina mulai disebut, tanpa foto, tapi cukup untuk membuat banyak orang bertanya-tanya. Akun sosial media palsu mulai muncul dengan mengatasnamakan dirinya. Beberapa bahkan menuliskan bahwa Vina hanya cewek kampung matre. Vina menangis diam-diam. Bukan karena malu, tapi karena takut membuat Raka jatuh karena dirinya. Raka, kalau ini semua karena aku, kamu boleh kembali ke hidupmu yang dulu. Aku nggak apa-apa. Jangan pernah bilang begitu lagi, kata Raka tegas. Aku memilih kamu bukan karena aku butuh penyelamat, tapi karena aku ingin bahagia. Dan bahagia itu cuma aku temukan sama kamu. Namun konflik tak berhenti sampai di sana. Tama mulai mendekati Burini di kampung, membawa bingkisan, tawaran bantuan, bahkan mencoba memengaruhinya agar Vina kembali ke kampung dan meninggalkan Raka. Untungnya, Burini lebih tajam dari kelihatannya. Kamu pikir saya nggak tahu niat kamu? Vina mungkin anak kampung, tapi dia nggak bisa dibeli. Tama tersenyum sinis. Semua orang punya harga, Bu. Mungkin, tapi anak saya bukan barang. Bab ini berakhir saat Vina memutuskan sesuatu yang besar. Ia mengajak Raka untuk kembali sejenak ke kampung, bukan untuk bersembunyi, tapi untuk menenangkan diri dari tekanan media dan menjernihkan semuanya. Karena bagi Vina, kadang untuk melangkah lebih jauh, seseorang harus kembali ke tempat dia pertama kali jatuh cinta. Langit senja menyelimuti jalan-jalan kampung saat Vina dan Raka tiba dengan mobil sederhana. Anak-anak berlari menyambut, beberapa tetangga melambaikan tangan, dan Burini langsung keluar dari rumah dengan wajah terkejut bercampur lega. Kalian pulang? Tanyanya. Untuk beberapa waktu, Bu, jawab Vina, memeluk ibunya. Kami butuh tenang dulu. Raka memberi hormat kecil dan tersenyum sopan. Burini membalasnya dengan anggukan ringan, masih sedikit canggung, tapi hangat. Di malam itu, rumah kecil itu kembali hangat. Aroma tumisan sederhana, suara jangkrik, dan obrolan kecil di dapur terasa jauh lebih damai daripada semua lampu hotel mewah atau ruangan rapat kaca tinggi. Namun, di dalam hati Vina, ada sesuatu yang mulai tumbuh. Rasa tidak layak. Media sosial makin ramai. Meski Raka sudah menghapus seluruh akun publiknya dan membatasi semua akses media, tetap saja gosip tak bisa dikurung. Beberapa orang bahkan sengaja datang ke kampung, mencoba memotret rumah kecil itu dari jauh. Kamu lihat semua ini, Rak? Kata Vina suatu malam, menunjukkan ponselnya yang penuh notifikasi tak dikenal. Mereka bilang aku cuma numpang tenar. Cuma penggoda CEO. Perempuan kampung matre. Raka menatap Vina, lalu menarik ponsel itu dan mematikannya. Apa kamu percaya semua itu? Enggak, jawab Vina, lirih. Tapi aku takut kamu percaya. Atau, suatu hari, kamu sadar bahwa aku bukan siapa-siapa. Raka berdiri, berjalan keluar, menatap bintang. Lalu ia berkata pelan, aku kehilangan segalanya. Ingatan, harga diri, posisi. Tapi saat aku nggak punya apa-apa, kamu tetap rawat aku. Bahkan waktu aku bau sampah dan luka-luka, kamu masakin aku bubur. Kamu gantiin kain perban aku. Ia menoleh ke arah Vina. Matanya tajam tapi hangat. Jadi jangan pernah bilang kamu bukan siapa-siapa. Buat aku, kamu segalanya. Meski Raka sudah menegaskan perasaannya, bayangan perbedaan kelas dan tekanan dunia luar terus membayangi pikiran Vina. Suatu pagi, ia menulis sepucuk surat dan meletakkannya di meja. Raka, aku butuh waktu sendiri.
Aku mencintaimu, tapi aku harus tahu bahwa aku bisa berdiri di sampingmu, bukan hanya berlindung di belakangmu. Aku nggak akan pergi jauh. Tapi tolong, biarkan aku memilih jalan ini sendiri dulu. Vina pergi meninggalkan rumah. Ia membawa tas kecil dan beberapa lembar uang. Tujuannya jelas, bekerja dan belajar di tempat yang tidak mengenalnya sebagai cewek CEO. Beberapa minggu berlalu. Raka kalut, tapi ia menghormati keinginan Vina. Ia meminta orang-orang kepercayaannya diam, tidak mencarinya secara paksa. Ia yakin Vina akan kembali saat waktunya tepat. Di lain tempat, Vina mulai bekerja di sebuah rumah makan kecil di kota tetangga. Ia memperkenalkan diri sebagai Vina dari desa Cempaka. Tidak ada yang tahu bahwa ia kekasih seorang pemilik perusahaan besar. Ia mencuci piring, membersihkan meja, bahkan membantu memasak. Di sela waktu luang, ia membaca buku bisnis bekas, belajar tentang manajemen sederhana dan keuangan dasar. Ia ingin mengerti, ingin tumbuh. Dan di malam-malam sepi, ia menulis, "Aku bukan malu jadi gadis kampung. Aku cuma ingin jadi seseorang yang bisa berdiri tegak di sampingmu, tanpa harus merasa kecil." Sementara itu, di kampung, Bu Rini menemui Raka. "Kamu benar-benar cinta sama anak saya?" "Lebih dari apapun, Bu." "Kalau begitu, jangan kejar dia." Raka terdiam, kening berkerut. "Maksud ibu?" "Biarkan dia temukan dirinya sendiri. Dia nggak kabur. Dia sedang memperjuangkan kamu dengan caranya." Raka mengangguk. Ia mulai paham. Kadang, mencintai seseorang berarti memberi ruang. Bukan karena ingin ditinggal, tapi karena percaya. 3 bulan berlalu. Dan suatu sore, di kedai kecil tempat Vina bekerja, seorang pria berdiri di ambang pintu. Bajunya rapi, tapi sederhana. Wajahnya tak asing. "Kamu nyuci piring juga sekarang?" Suara itu berkata, lembut tapi menggoda. Vina menoleh. Matanya berkaca-kaca. "Raka, boleh aku duduk? Atau ini area khusus pelanggan biasa?" Vina tersenyum, menahan isak. Ia berjalan ke arahnya, lalu memeluknya. "Aku udah siap. Aku tahu siapa aku sekarang." Raka mengusap rambutnya. "Aku tahu dari dulu, Vin. Aku cuma nunggu kamu percaya pada diri kamu sendiri." Dan di hari itu, Vina tahu, ia tidak hanya seorang gadis kampung. Ia adalah wanita yang memilih untuk tidak hanya dicintai, tapi juga layak dicintai, karena keberanian dan ketulusannya sendiri. Hari-hari setelah pertemuan itu menjadi titik balik bagi Vina dan Raka. Vina memutuskan kembali ke kampung bersama Raka, bukan karena menyerah pada perjuangannya, tapi karena ia telah mendapatkan apa yang ia cari, keyakinan bahwa dirinya mampu berdiri sejajar, bukan hanya sebagai wanita yang ditolong, tapi sebagai pasangan yang bisa menopang dan tumbuh bersama. Mereka tidak langsung kembali ke kehidupan penuh sorotan. Sebaliknya, mereka tinggal di kampung beberapa minggu lagi. Raka bekerja jarak jauh dari rumah kecil itu, sementara Vina mulai ikut mengelola keuangan warung kecil milik tetangga yang sedang sakit. "Vin," kata Raka suatu malam, saat mereka duduk di beranda. "Kamu tahu nggak, selama kamu pergi, aku mulai pikirin satu hal." "Apa?" "Selama ini kamu yang terus memilih aku. Sekarang, biarkan aku memilih kamu." Vina menatapnya. Terpaku. "Aku mau nikah sama kamu. Bukan nanti, bukan setelah semuanya tenang, tapi sekarang. Karena cinta itu bukan sesuatu yang harus ditunda. Aku udah kehilangan waktu berbulan-bulan karena konspirasi dan kebodohan. Aku nggak mau kehilangan kamu karena keraguan." Vina terdiam. Hatimu berdegup tak menentu. "Kamu yakin?" bisiknya.
Aku yakin seperti aku yakin kamu yang nyelamatin aku waktu itu di tumpukan sampah. Tangis Vina jatuh perlahan, bukan karena ragu, tapi karena bahagia. Ia mengangguk, tak bisa berkata-kata. Dalam hati ia menjawab, aku juga memilihmu, Rak. Sejak hari pertama, mereka memutuskan menggelar acara pertunangan kecil di kampung. Tidak mewah, tapi hangat. Ibu Vina mengundang beberapa tetangga, dan Dion datang membawa keluarga kecilnya dari kota. Sementara itu, berita pertunangan Raka menyebar tanpa bisa dibendung. Tama, yang masih berusaha memanipulasi media dan orang-orang dalam perusahaan, tak tinggal diam. Ia mulai menyebarkan isu bahwa Vina hanya alat permainan, dan bahwa pernikahan ini adalah strategi pencitraan. Namun yang mengejutkan adalah, kali ini publik membela Vina. Salah satu video viral menunjukkan cuplikan saat Raka pertama kali kembali ke perusahaan. Lelah, kumal, tapi tetap menyapa stafnya dengan penuh hormat. Video itu disandingkan dengan foto-foto Vina yang tetap berjualan gorengan meski sudah dekat dengan CEO. Kalau ini perempuan matre, tulis salah satu komentar. Kami doakan semua pria jatuh cinta sama wanita matre seperti ini. Seminggu sebelum pernikahan, Raka membawa Vina ke kota. Mereka berdiri di depan gedung perusahaan Raka yang megah. Vina menatap tinggi ke atas, kagum tapi gugup. Kenapa kamu ajak aku ke sini? Aku mau kamu lihat bahwa kamu bukan hanya bagian dari hidup pribadiku, tapi juga bagian dari masa depanku. Aku mau kamu berdiri di tempat yang sama dengan aku. Aku nggak malu jadi laki-laki yang pernah jatuh, karena saat aku di dasar, kamu yang bantu aku bangkit. Vina menggenggam tangannya. Aku juga pernah merasa kecil, tapi sekarang, aku tahu, cinta kita bukan tentang siapa yang lebih tinggi, tapi siapa yang mau saling memeluk waktu kita jatuh. Raka tersenyum. Maka aku akan terus memilihmu setiap hari. Dan Vina tahu, saat itu dan selamanya, ia bukan lagi hanya gadis kampung dalam bayangannya sendiri. Ia adalah seseorang yang telah dipilih, dan yang berani memilih balik. Pagi itu, media memenuhi halaman depan kantor pusat perusahaan Raka. Wartawan, fotografer, dan reporter TV berdiri berjajar, menanti momen yang sudah ramai dibicarakan di internet. Pernyataan resmi dari CEO muda, Raka Pradipta, yang akan memperkenalkan calon istrinya secara publik. Vina berdiri di belakang panggung kecil yang disiapkan di halaman, mengenakan kebaya sederhana berwarna krem. Tangannya gemetar, bukan karena takut, tapi karena hari ini ia akan berdiri di hadapan dunia, bukan sebagai penonton, tapi sebagai tokoh utama. Kamu siap? Bisik Raka lembut, menyentuh punggung tangannya. Vina menatapnya, tersenyum gugup. Aku nggak tahu harus bilang apa. Kamu nggak perlu bilang apa-apa. Cukup berdiri di sampingku. Itu sudah cukup kuat untuk mengalahkan ribuan kata. Panggilan MC terdengar. Sorak-sorai dan kilatan kamera memenuhi udara. Raka naik ke atas panggung dengan tenang. Ia mengenakan jas abu terang, elegan, tapi tidak mencolok. Di sampingnya, Vina muncul perlahan. Langkahnya mantap namun anggun. Semua mata tertuju pada gadis itu, gadis kampung, penjual gorengan, yang telah membuat seorang CEO kaya raya jatuh cinta. Tapi di balik tatapan-tatapan itu, ada rasa penasaran dan perlahan, rasa hormat. Raka mengambil mikrofon. Terima kasih untuk kehadiran teman-teman media, mitra bisnis, dan seluruh tim dari perusahaan kami. Hari ini bukan soal laporan keuangan atau proyek strategis. Hari ini adalah soal kejujuran. Beberapa bulan lalu, saya hilang. Secara harfiah, saya menjadi korban konspirasi internal yang menyebabkan saya kehilangan memori dan identitas. Saya hidup sebagai orang tak dikenal, hampir dibuang oleh dunia. Dan di saat saya bukan siapa-siapa,
Perempuan ini, Vina, menemukan saya, merawat saya, dan memperlakukan saya bukan sebagai CEO atau tokoh penting, tapi sebagai manusia. Ia menoleh pada Vina yang menunduk malu, namun tetap berdiri tenang. Hari ini, saya memperkenalkan Vina sebagai calon istri saya. Bukan karena saya berutang budi, tapi karena saya memilihnya. Karena cinta, kejujuran, dan kekuatannya jauh lebih berharga dari semua gelar dan jabatan. Beberapa kamera menangkap momen itu dengan cepat. Sorak tepuk tangan pecah dari sebagian hadirin. Sebagian wartawan, yang semula skeptis, mulai mengangguk pelan. Bahkan, salah satu reporter TV nasional meneteskan air mata haru. Setelah konferensi, Raka dan Vina duduk dalam sesi wawancara eksklusif. Vina, apa perasaan kamu saat dunia tahu siapa kamu sekarang? Saya, awalnya takut. Saya cuma gadis dari kampung. Tapi saya sadar, kebaikan dan ketulusan itu nggak punya kasta. Dan saya percaya, kalau niat kita baik, lambat laun dunia akan melihat juga. Sementara itu, Tama, yang sebelumnya merencanakan upaya terakhir untuk menjatuhkan Raka dengan membocorkan skandal lama, kalah langkah. Publik kini berpihak pada Raka dan Vina. Apa yang tadinya bisa jadi senjata, kini hanya terdengar seperti suara sirik tak berdasar. Dalam satu unggahan media sosial, seorang influencer menulis, "Dunia sudah cukup dipenuhi pasangan palsu yang saling menipu. Mungkin yang kita butuhkan sekarang adalah cinta yang nyata." Seperti Raka dan Vina. Malam harinya, di rumah sederhana Burini, Vina melepas riasan dan kebayanya dengan perlahan. Raka duduk di beranda, menatap langit. "Hari ini, luar biasa," gumam Raka. "Iya," jawab Vina, berjalan keluar dengan piyama dan rambut terurai. "Tapi esok lusa, kita kembali ke kenyataan." Dan kenyataannya adalah, Raka berdiri, menatapnya lekat-lekat. "Aku mencintai kamu, dan gak sabar menikahi kamu." Vina tersenyum kecil. "Aku juga." Malam itu mereka tidak lagi jadi gadis kampung dan bos besar. Mereka hanya dua manusia yang saling memilih, di hadapan dunia, dan lebih penting lagi, di hadapan hati mereka sendiri. Pagi itu, langit di kampung cerah. Awan-awan putih menggantung manis di langit biru. Aroma bunga melati dan tanah basah menyambut hari yang sudah lama dinanti. Di halaman rumah Burini, tenda sederhana berdiri, dihiasi janur kuning dan rangkaian bunga segar. Meja-meja bambu dipenuhi oleh tetangga yang datang membawa makanan potluck, dari kue lapis hingga rendang buatan sendiri. Tidak ada catering mewah, tidak ada pesta glamor, tapi semuanya terasa hangat, penuh cinta. Hari ini, Vina akan menikah. Di ruang dalam rumah, Vina duduk di depan cermin tua milik ibunya. Wajahnya dirias sederhana, tapi tetap anggun. Senyum gugup tak bisa disembunyikan dari wajahnya. Burini memakaikan selendang tipis di bahu anak semata wayangnya. Tangannya bergetar sedikit. "Ibu bangga banget sama kamu, Nak," katanya pelan. Vina memeluk ibunya. "Semua ini nggak akan terjadi kalau bukan karena ibu juga. Jangan lupa dari mana kamu berasal, Vin. Dunia kamu boleh berubah, tapi hati kamu tetap harus sama." "Aku nggak akan lupa, Bu. Aku tetap Vina yang dulu. Cuma sekarang, aku punya seseorang yang akan jalan bareng aku." Di sisi lain, Raka mengenakan beskap putih bersih. Ia duduk di ruang tamu tetangga yang dijadikan ruang tunggu pengantin pria. Dion membantunya mengenakan keris kecil di pinggang. "Gila sih, Rak. Lo serius menikah di kampung, tanpa aula hotel, tanpa wartawan?" Raka tersenyum. "Tenang, inilah cara gue bilang makasih ke hidup. Karena orang yang nolongin gue waktu gue jadi bukan siapa-siapa, layak dapat pernikahan yang benar-benar dari hati." Dion mengangguk, kagum.
Gue doain semoga kalian bahagia selamanya. Bro. Amin. Akad nikah berlangsung di bawah langit terbuka. Ayah dari tetangga sebelah yang sudah seperti ayah angkat Vina bertindak sebagai wali. Beberapa kerabat Raka dari kota hadir dengan busana formal, tapi ikut duduk di atas tikar bersama warga kampung. Saya terima nikahnya Vina binti Rini, dengan mas kawin seperangkat alat salat dan cincin emas dibayar tunai. Tangis haru tumpah. Tangan-tangan menyalami. Doa mengalir seperti sungai. Hari itu, dua dunia yang berbeda menyatu, bukan karena harta atau status, tapi karena ketulusan dan keberanian untuk saling percaya. Sore hari, Vina duduk di teras rumah mengenakan gaun resepsi sederhana. Raka mendekat, membawa 2 gelas es teh manis. Baru sekarang aku sadar, pernikahan impianku tuh bukan ballroom dengan chandelier, tapi duduk di teras sama kamu begini. Vina terkekeh. Padahal dulu kamu hidup di dunia yang semua serba mewah. Sekarang aku tahu, kemewahan itu bukan apa yang kita miliki, tapi siapa yang kita miliki. Mereka saling pandang. Tak ada lagi kebimbangan. Di antara tawa anak-anak yang berlarian, suara ayam berkokok di kejauhan, dan denting sendok di piring-piring plastik. Kisah cinta mereka berakhir di tempat yang sangat sederhana. Dan justru disitulah, cinta mereka menjadi luar biasa. Dan begitulah akhir dari cerita kita hari ini. Setiap perjalanan, seberapapun kecilnya, selalu menyimpan pelajaran dan makna. Semoga kisah ini bisa menginspirasi, menghibur, atau bahkan membuka sudut pandang baru untukmu. Kalau kamu suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan tentunya subscribe agar kamu nggak ketinggalan cerita-cerita seru berikutnya. Aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya kamu jadi yang pertama tahu saat cerita baru tayang. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.